Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia Kalsum dari kelas PAIC dengan nomor induk mahasiswa 23010220114. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang mendapatkan materi tentang riba serta goror, dan saya mendapatkan materi tentang riba dan unsur-unsur riba. Kelompok saya antara lain yaitu Muhammad Alfian dan Putri Mazfiah. Pertama yaitu ada hadis tentang riba, riba serta unsur-unsur riba. Dalam hadis berbunyi an Jabirin radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukallamahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rawahu Muslim wa Bukhari. Yang artinya, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya serta 2 orang saksi. Mereka itu semua sama-sama dikutuk. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Yang kita sudah ketahui bahwa riba itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika riba dengan jumlah kecil atau besar, maka dianggap hal atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan. Sebab sikap dan perbuatan tersebut bisa merugikan banyak orang, selain itu juga sangat haram untuk kalangan masyarakat. Pelaku riba ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengancam ia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah membenci perbuatan riba dan Allah akan mengancam bagi orang-orang yang melakukan riba, serta akan mendapatkan ancaman yaitu dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking Allah membencinya dengan perbuatan riba ini karena memiliki begitu banyak kemudaratan atau ketidakmanfaatan bagi sesama. Allah ini tidak beri rahmat kepada pelaku riba, pemakan riba, penyedia riba, serta orang yang memberi kesempatan terjadinya riba, dan orang yang mendukung serta memperlancar terjadinya riba. Itu semua adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah dan Allah melaknatnya. Namun di Indonesia ini masih menjadi perselisihan akan ragunya tentang bunga bank. Apakah ini termasuk riba atau tidak? Nah, tetapi di perselisihan itu sudah disepakati oleh Islamic banker atau para ahli fikih di kalangan dunia bahwa umat muslim dalam bertransaksi tidak boleh ada keterlibatannya dengan sistem riba. Yang dimaksud dengan riba itu bank. Yang dimaksud dengan riba bank yaitu di mana bertransaksi uang, melakukan transfer uang, dan transfer uang tersebut adanya sebuah tambahan uang. Jadi, jika ingin mentransfer, orang itu diisyaratkan untuk memberikan lebih dari uang yang ingin ditransfer. Yaitu pengertian dari riba. Riba secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Arab, yaitu ziyadah atau tambahan. Serta secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah penetapan uang atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jadi semisal ada seorang peminjam yang ingin meminjam duit ke bank, semisal 10 juta, dia meminjam duit ke bank. Nah, dari perjanjian itu ia harus mengembalikan dalam jangka waktu 3 bulan.
Jika dalam jangka waktu 3 bulan tersebut tidak bisa mengembalikan uang 10 juta tersebut, maka akan dikenakan bunga atau itu disebut riba. Dan jika sudah melewati tanggal, misal setiap tanggalnya tanggal 7 untuk melakukan pembayaran, namun peminjam tersebut tidak bisa mengembalikan atau baru bisa mengembalikan di tanggal 10 dan itu sudah memasuki biaya tambahan, itu namanya riba. Adapun unsur-unsur dari riba, yang pertama yaitu adanya tambahan atau lebihan dari jumlah pinjam pokok. Yang tadi Bapak tersebutkan minjem duit 10 juta. Tapi jika tidak bisa mengembalikan dalam jangka waktu 3 bulan akan dikenakan 20% denda. Itu sudah termasuk biaya tambahan. Dan itu termasuk riba. Yang kedua yaitu adanya penentuan tambahan atau lebihan jika berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu. Yang tadi, jangka waktu 3 bulan, Bapak tidak bisa mengembalikan duit tersebut, harus ada dendanya berapa persen. Itu sudah termasuk riba dalam pertimbangan jangka waktu. Yang ketiga yaitu menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan atau lebihan itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan. Tadi kan sebelum meminjam pasti ada kontrak. Misal, jika di bank pasti sudah ada konsekuensi untuk kontrak tersebut yang harus dilaksanakan. Bapak minjam duit 10 juta, jika melewati batasnya harus bayar sekian, itu sudah termasuk kontrak dalam pinjaman. Dan itu semua terjadi di perbankan atau jika kita meminjam duit di bank, itu sudah termasuk riba. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.